Halo semuanya, Aaron di sini. Untuk cerita kali ini, Aaron tidak sendirian. Aaron ditemani dengan sepupu Aaron. Halo guys, saya Lestari. Kita langsung saja ke ceritanya. Hai guys, aku akan bercerita tentang masa laluku dengan kisah-kisah yang creepy dan horor waktu aku di yayasan. Itu seperti yayasan panti asuhan, tapi anggapannya itu yayasan ya guys. Yang pertama, waktu aku di sana kelas 5 SD, nggak tahu itu umur berapa ya. Itu aku masih kecil sendiri di sana. Jadi menurutku masih belum ada hal-hal yang menjanggal sih waktu itu. Tapi lambat laut aku mulai SMP, banyak hal yang di luar nalar. Yang pertama, anggap aja yayasanku itu dari depan itu dari musola ya. Dari musola, kamar 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada sekat jalan untuk ke kamar mandi. Setelah sekat lanjut lagi kamar 1, terus kamar untuk ibu pengurusnya, pengurus masak. Setelah itu di kamar nomor 2, aku tuh sebelumnya punya temen namanya Ratna. Dia itu sering ketindihan di kamar itu. BTW kamar yang dia Ratna tempat itu kamar aku dulu waktu masih awal-awal masuk pondok itu. Jadi Ratna itu sering ketindihan. Ini cerita dari dia langsung ya. Dia itu ketindihan sama orang kayak sinden gitu. Dia nari, tapi Ratna tahu dia nari di atasnya Ratna waktu tidur. Itu cerita dari Ratna. BTW aku nggak pernah ya, alhamdulillahnya aku nggak pernah mengalami kelindihan. Oh kayaknya pernah, tapi nanti deh aku ceritain. Setelah itu ada kejadian yang creepy menurut aku ya. Keluarnya ulat dari lantai ya. Dari depan kamar 2 itu tadi, kamarnya Ratna. Itu habis dibuang, datang lagi, muncul lagi gitu loh. Terus-terusan kayak Ulat gitu. bulu? Bukan. Ulat set. Apa bahasa Indonesia? Tahu nggak sih? Dan itu warna putih besar, montok gitu. Belatung. Nah, belatung. Iya, itu keluar dari lantai. Itu menurutku creepy. Sedangkan di sela-sela situ, ya namanya juga kayak aula gitu ya. Itu kan nggak ada apa-apa. Maksudnya kalau ada bangkai sih, ya pasti ada belatung. Itu nggak ada sama sekali. Jadi menurut kita nggak masuk akal gitu loh. Tiba-tiba ada keluar belatung sendiri gitu, padahal nggak ada apa-apanya. Iya. Terus kalau jatuh dari atas kan otomatis mungkin ada bangkai tikus di atas. Tapi ini keluar dari bawah gitu. Oke, lanjutnya waktu, kalau nggak salah aku udah SMA ini ya, kalau nggak salah sih, aku mau keluar habis isya aku keluar sama Rofa, namanya Rofa, tapi aku duluan yang keluar di belakang kamar. BTW di belakang kamar tuh luas banget guys, biasanya buat buat jemur kasur kalau hari Minggu gitu. Terus untuk ke belakang kamar itu harus
lewat dari sekat yang kataku mau ngarah ke kamar mandi. Kalau ke kiri itu kamar mandi, kalau ke kanan itu mau menuju keluar. Waktu itu malam, dan dari arah kamar mandi itu lurus itu ada pintu. Terus di belakangnya itu, ya belakang ada maaf ya, ada kuburan pemilik yayasan itu. Terus ada pohon mangga 2. Terus luas itu udah buat jemur-jemur pakaian gitu. Nah, aku udah di belakang kamar. Terus aku itu ngintip dari belakang ke kamar. Buat nanyain di mana Rafa, ayo gitu. Maksudnya untuk ngajak cepet. Pas aku noleh ke arah belakang, yang ke kamar mandi arah belakang itu, seperti ada pocong yang ngintip gitu loh. Ngerti gak sih, yang seret gitu. Oh, berarti ngintip terus karena Aku noleh, ngeliat, terus dia tuh langsung nggak ngintip lagi gitu. Menghilang gitu. Di situ aku kaget, mungkin itu hanya perasaanku aja, deg-degannya lebih kenceng gitu ya. Dan langsung mati lampu. Waktu itu langsung mati lampu. Yes, waktu itu langsung mati lampu. Jadi aku ngerasa kayak aku sendirian nih di belakang kamar. Dan itu gelap banget. Dan sudah masih mati lampu. Rafa sudah mau ke aku diem aja tanpa cerita apapun, dan gak ada yang tahu cerita yang aku alami ini. Jadi waktu keluar itu masih mati lampu keadaannya. Gitu. Jadi mungkin ya, aku nggak tahu itu hanya halusinasiku atau gimana, tapi fix menurutku itu pocong mengintip. Sungguh menyeramkan. Terus waktu aku sakit, sering sekali hal yang mungkin aku alami gitu. Ada mbah wedok, mbah perempuan. Itu waktu aku sakit ada di sebelahku, duduk di sebelahku. Kayak ngejaga aku tiap malam pas aku sakit. Aku nggak takut sih, menurutku itu hal yang untuk menjaga aku atau gimana, atau jenguk aku, kan kita nggak tahu ya. Tapi menurutku itu nggak menakutkan sih guys. Soalnya bagi seorang cucu yang kangen sama nenek, itu hal yang tidak menakutkan. Tapi kalau sekarang kayak seperti itu, sepertinya aku takut. Oh, jadi waktu sakit itu kerasanya itu di yayasan itu ada penampakan neneknya Lestari gitu dah. Iya. Jadi kayak nungguin gitu loh. Itu menurutku nggak takut sih, tapi ya kalau setiap hari ya menakutkan juga. Oke, selanjutnya yang aku alami waktu di kamar. Aku gimana ya, tidur di kasur bawah. Terus dengan posisi yang kebangun tiba-tiba gitu. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu? Yang bangun tiba-tiba. Ya. Terus ada makhluk gede banget, selemari lah. Dia hitam, rambutnya kayak pendek gitu. Itu bener-bener aku ngelihat, seakan-akan dia kayak mantau gitu loh, mantau kita yang di kamar tidur. Pas aku sadar ada itu, aku ketip-ketipin gitu. Terus aku merem lagi, terus aku intip lagi, gak ada. Itu di lemari? Di depan di depan lemari berdiri gitu. Iya, kayak gendruwo gitu. Gak tahu ya. Bukan. Aku kayak gendruwo atau enggak, intinya rambutnya pendek, tinggi selemari gitu. Berbulu nggak? Enggak. Warna hitam. Ya kayak gitulah. Itu menurutku menakutkan sih. Maksudnya itu cuma sekali? Iya, aku mengalaminya sekali. Tapi waktu selesai kegiatan di yayasan, ngaji malam kalau nggak salah, kita semua tidur.
udah siap tidur di kasurnya masing-masing ini. Mm-mm. Terus kalian ingat gak sih lagu yang Jangan Sembunyi itu? Ingat gak? Iya, Nah iya. itu waktu itu ada mbak-mbak yang nyanyi Jangan Sembunyi gitu. Dan tiba-tiba pintu lemari yang ada di belakang pintu masuk itu buka sendiri prak gitu. Dan semua Gak ada sekamar angin? tuh gak ada angin, gak ada apa. Kalau misalkan ada angin otomatis kan semua jendela itu pasti kebuka otomatis kan. Tapi itu posisi kita mau tidur dan lampu itu sudah dimatikan gitu. Jadi kayak pas waktu nyanyi Jangan Sembunyi itu pintu lemari yang ada di belakang pintu masuk itu prak gitu sampai natap pintu masuk itu tadi. Jadi semua orang tuh diem dengan tidur sendiri guys, dengan tidur sendiri tanpa ada yang cerita atau takut atau kabur dan sebagainya. Setelah sholat subuh itu enggak cerita apa-apa, tapi waktu berangkat sekolah berani untuk cerita. Oh jadi waktu kejadian itu tuh terus diem-dieman gitu ta? Habis diem-dieman baru besoknya mau berangkat sekolah bareng-bareng baru cerita. Oh, itu banyak nggak di dalam kamar itu? Banyak lah, kayaknya 7 orangan. Berarti 7 orang itu mengalami hal yang sama. dalam yang sama kayak gitu. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Ini waktu aku SMP. Heeh. Waktu SMP udah tengah malam sih.